Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa itubadu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kakak-kakak, adik-adik, kaum tante-tante, ete-ete itu, nenek mama jadi pandai mengurus masjid yang senantiasa dimuliakan Allah Ta'ala. Sebuah hari ini tanggal 12 Desember, berbahagialah kita yang bisa berhadir salat subuh berjemaah di masjid ini. Sungguh luar biasa itu. Sementara banyak orang kaya, punya ilmu, tapi tidak menikmati kebahagiaan hidup di dunia ini, penuh dengan kerisauan. Nah, kita hadir di sini hari ini luar biasa, bukan? Nah, ditambah lagi ada tambahan subuh hari ini, siraman rohani dari seorang anak yang dulu juga belajar seperti bapak dan ibu sejak tahun 7 kuliah subuh di sini. Nah, hari demi hari, subuh demi subuh kita belajar mengikuti perkembangan, karena samudra ilahi itu sangat luas. Pagi hari ini Buya Ermas atau Ermas ingin menyampaikan dua pesan dari Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari demi hari terus kualitas kita bertambah, terus keimanan kita bertambah. Betul ya? Nah, apa yang dimaksud adalah setelah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah setiap hari, itu dahsyat banget, luar biasa itu. Nggak semua orang bisa begitu kan, hebat. Terus lanjutkan, tapi ada lebih dahsyat lagi, yaitu dakwakan pentingnya sholat berjamaah. Seperti yang disampaikan Ustaz Asma kemarin, jikalau kita telah merasakan kenikmatan itu, maka kita merasa perlu berbagi dengan saudara kita yang lain, seperti saudara Asri tadi. Sungguh manusia yang beriman takwa itu merugi demi waktu gitu, jika ia tidak mengajak orang berbuat baik dalam keadaan sabar. Nah, inilah surah itu turunkan sengaja Allah agar kita betul-betul terjamin masuk surga nantinya. Bagaimana bisa kita terjamin? Kita mungkin sudah jungkir balik 30 sampai 60 tahun beribadah, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena anak atau pasangan hidup kita, adik kakak kita, tetangga kita, cucu kita tidak melaksanakan agama dengan baik, dan dia menuntut haknya nanti di neraka, dan kita tak pernah mengajaknya. Nah, itulah saudara asli. Merugi kita demi masa dan waktu gitu, kecuali kita mengajak mereka berbuat baik. Nah, mulai besok dia bilang coba listing tuh siapa nama-nama tetangga saudara kita yang belum mendapat hidayah Allah untuk melaksanakan sholat, terutama kaum pria berjemaah di masjid. Karena setiap hari WMS itu rajin taklim online namanya, pagi, siang, malam, 3 selalu ada di YouTube, di TikTok, di Facebook, Snack dan lain sebagainya. Dulu ada Twitter gitu kan. Nggak mungkin lagi melakukan dakwah banyak buat online ke rumah-rumah, dan masjid juga tidak maksimal kita berdakwah. Kenapa? Sudah ditinggalkan oleh remaja, sudah ditinggalkan oleh anak-anak muda, nggak pernah lagi lihat di masjid. Nah, akhirnya kita lari ke media sosial juga. Ya, alhamdulillahnya kita terus dapat rezeki, kemudahan untuk melaksanakan ini, berdakwah hari demi hari.
Nah inilah kita bagikan. Nah rupanya dari perjalanan itu banyak hal ditemukan. Karena makhluk gaib jin iblis itu nggak pernah berhenti memperdaya manusia agar terjerumus gitu. Nah, tanpa kita sadari termasuk orang telah beriman bertakwa pun setiap hari dipengaruhi dengan malas, kita membatasi diri akhirnya untuk mengajak mereka untuk berbaik, terutama ajakan sholat berjemaah di masjid. Susah kita melangkah, kita subuh sarapan mungkin udah mandi gitu ya, tapi yang lain tidur dengan nikmatnya. Baik adik, kakak, ponakan, cucu kita, kok susah gitu. Kalau sebab itu harus kita bekali. Saya tadi bacakan 2 surat itu, silakan dibaca surat Wal Asri itu ketika kita baca ingat wajah kita sendiri, sehingga kita diilhami agar kita tidak menjadi orang merugi. Kedua baca surat tadi Al-Baqarah 285 kalau salah itu adalah surat ruqyah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepada Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi tidak kamu tunjukkan dalam hatimu atau kamu sembunyikan. Allah menyiksa siapa yang mau dan Allah mengampuni siapa yang mau. Mukhalafatnya adalah kita diberi kesempatan sudah oleh Allah nikmat, tapi kita tidak mensyukurinya, maka Allah akan menyiksa siapa yang mau yang tidak patuh itu. Nah kita kasihan sama anak-anak, adik kakak kita, orang tua kita, saudara kita tersiksa dalam hidupnya. Apalagi nanti di akhirat pasti itu neraka karena mereka tidak patuh. Oleh sebab itu bacalah surah itu nanti dengan tenang dan hadiahkan kepada mereka. Pertama surah Al-Fatihah dulu, kemudian Wal Asri, dan juga surah itu lebih bagus lagi karena Buya telah melawan puluhan ribu bahkan ratusan ribu barangkali ya kawan-kawan dan saudara yang telah dijebak oleh kepentingan jin dan iblis yang tidak diketahui, yang tidak bisa dibaca oleh kacamata kita biasa, mesti dilihat dengan kacamata kolbi. Nah oleh sebab itu 2 buku yang telah beredar memberikan tuntunan tanpa henti. Satu adalah tentang zikir qalbi, mengantarkan manusia kepada tujuan. Nah itulah salah satu kita punya strategi bagaimana caranya usaha untuk makmurkan masjid. Dan telah kita buktikan sejak tahun 95-an beberapa masjid di Bandung, kemudian di Jakarta untuk diramaikan setiap hari. Alhamdulillah mendapat apresiasi yang baik. Masjid itu makmur sekarang dahsyat dan luar biasa. 3 kali seminggu Bu makan pakai nampan. Jadi Ustaz habis sholat subuh itu bicara begini, kalau saya itu udah siapin ada nasi uduk, ada lontong sayur, makan 40 rata-rata sampai 100 orang hadir itu 20 nampan. Dan itu luar biasa. Rasa menikmatinya itu terjadi, udah ramai di Jakarta. Barangkali mau maaf bukan maksudnya ria gitu. Itulah sebabnya Jakarta itu sangat berbahaya terhadap bencana. Tapi masih ada orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah, maka tidak terjadi bencana alam itu. Karena mereka berdoa setiap hari dan berzikir. Nah itulah sebabnya Jakarta aman. Sebenarnya Jakarta Barat, Jakarta Utara penuh dengan ancaman. 2 meter saja digali tanah itu air sudah ada di dalamnya. Tinggal menunggu waktu. Bila terganggu selesai. Sebab itu karena terus masyarakatnya patuh kepada Allah dan berdoa, alhamdulillah aman. Nah semoga kita di Sumatera Barat kita sudah melihat dan menyaksikan juga sampai saat ini masih belum selesai urusan bencana ini. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini kita harus terus waspada. Nah oleh sebab itu khususnya 3 Bantu ini kita punya kesempatan lebih banyak. Karena belum ada cobaan yang berarti dan jangan sampai terjadi. Nah pada subuh hari ini mari kita bekali diri kita lebih baik lagi, lebih hebat lagi untuk menyosong tahun 2026
untuk membuktikan keimanan ketakwaan kita, berdakwah dan mengajak sanak famili kita untuk terus jangan pernah berhenti untuk ramai ke masjid. Ini adalah istana Allah, tempatnya kita berkumpul, tempatnya kita berlindung, tempatnya kita bermusyawarah, tempat kita mencegah persoalan kehidupan masyarakat kita, khususnya di Jawa Tengah Banten ini. Itu ya. Nah, kamu punya konsep, yang konsepnya sederhana. Bagaimana caranya setiap hari kita tersenyum ke setiap orang? Bisa kan ya? Biasakan kita Al-Fatihah kami dulu, kita melangkah dari rumah, tersenyumlah. Maka itu salah satu dakwah kepada diri sendiri, dan tentu setiap orang ketemu, coba rasakan nanti. Begitu kita hadiahkan Al-Fatihah kepada diri, maka semua makhluk itu menjadi ramah pada kita. Jangan manyun ya. Nah, coba lakukan satu kali satu hari, tersenyum. Saya ketemu orang tersenyum, ada apa teh atau kakak gitu. Saya ambo ini besok jago gitu, atau ya kau gitu kan. Ingin mengajak sesuatu yang kita lihat setiap hari demi hari ada kebaikan yang kita lihat, terutama kegiatan masjid. Itu satu. Nah, nanti kita rencanakan tahun 2026 dari mulai sekarang, apalagi masih bulan suci Ramadan, kita sosong tahun 2006 itu menjadi tahun kemenangan kita. Pertama, minta umur extended. Minta umur extended jangan 70, 80, minta 100 aja buat sekalian dulu. Dia juga minta doa sama Allah. Beri kesempatan kami hidup 100 tahun. Untuk apa? Kesempatan untuk menghimpun amal ibadah, sehingga jaminan kita ke surga terjadi nanti dengan sendirinya. Karena kita ada upaya mendidik adik-adik, kakak-kakak kita, sepupu-sepupu kita, tetangga kita menjadi orang beriman dan bertakwa, sehat jasmani rohani. Indahnya katakan kepada mereka semuanya, sholat adalah kegiatan olahraga yang paling indah. Pertama, kita jalan dari rumah, jalan pagi subuh, indah gak? Sehat gak? Apalagi mandi sebelumnya, rasanya kita ingin mengungkapkan perasaan itu, betul ya? Tapi susah diceritakan. Nah, itulah perlu kita menggunakan qalbi, menggunakan adab, menggunakan etika seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dan sahabat, dengan cara beliau itu menunjukkan adanya nurullah, adanya nur Muhammad, bisa lihat dari wajahnya. Dengan apa? Kita membuang hal-hal yang buruk dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara tersenyum. Setiap hari kita tersenyum, hadiahkan Al-Fatihah. Bisa ketemu orang, dia atau siapa saja melihat kita itu adem melihat kita, dia tenang, merasa damai, merasa terlindungi, itu ya. Nah, tentu demi dari hari kita asal terus qalbi jiwa kita ini, maka dengan sendirinya kita gampang mengajak mereka untuk berbuat baik. Kita isi dulu ya, kemudian bacalah paling tidak sekali seminggu surah Yasin, hadiahkan kepada diri sendiri. Akan beda. Kalau perlu kita siapin waktu habis duha, boleh di sini duduk berapa orang bacakan surah Yasin itu kepada diri sendiri dengan tekun, dengan semangat. Itu akan ada ilham, akan dibukakan pintu langit sama Allah. Segala kebutuhan kita di dunia ini akan terpenuhi. Kepada siapa boleh kita buktikan? Bisa saudara kita punya uang, nomor rekening sekian, itu akan ditransfer. Itu bagus sekali. Kenapa? Karena surah Yasin adalah surah senjata untuk kita lebih baik lagi dalam kehidupan dunia ini. Kalau hanya untuk rezeki, kalau hanya untuk kesehatan, kalau hanya untuk berbuat baik, dan kalau hanya untuk menyelesaikan persoalan kesulitan kehidupan kita. Nah, dua surat Al-Fatihah dan surah Yasin itu adalah senjata kita all the time, setiap saat. Oleh sebab itu kau perlu diapalin, kau perlu diapalin surat doa itu, dan kita amalkan. Insya Allah
kita selamat, baik, hidup, gembira, kemanapun kita berada disukai. Nah, itulah keindahan yang tidak bisa kita nilai dengan uang, dengan jabatan, kebahagiaan itu, ya kan? Umur dia sekarang 65 tahun, lebih berapa bulan? Lahir tahun 29 Juli 1960. Merasa ingin ketemu lebih banyak lagi saudara kita. Itu kenapa? Karena ingin menceritakan beberapa ayat dalam Al-Quran itu kita amalkan. Inilah rahasia ilahi yang ingin disampaikan lewat kita, bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu untuk kita sendiri, dan silakan minati seperti surat tadi. Apa yang ada di langit, yang ada di bumi diperuntukkan untuk kita, silakan minati. Cuma kita jarang meminatinya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kembali Buya ingatkan, ayo kita lebih ramaikan lagi masjid, kita makmur ke masjid ini. Kita cari nanti sponsor, mau makan pagi 3 kali seminggu, kita coba rubah. Biasa kita sarapan pagi di rumah, kita lakukan di masjid. Pasti ibu bisa. Kalau nggak nanti Amo yang mensponsori. Andai-andai ibu beli ayam 5 kilo, kita masak di rumah, sana sini, kita makan sini pas malam. Mungkin minggu depan. Kalau perlu akhir tahun ini kita melakukan namanya zikir qalbi. Itu kita makan bersama. Nanti biar tuntut nanti. Apa yang akan terjadi nanti? Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, indahnya doa orang yang mau mendengarkan ulama, ustaz, dikabulkan dalam satu majelis, dan kita menanti semua keinginan kita yang belum terpenuhi dan kita sampaikan dalam majelis itu. Luar dahsyat. WNK setelah memimpin 5 masjid rutin sejak tahun 95, dan sampai sekarang masjid itu ramai. Masjid itu penuh dan luar biasanya, jadi contoh buat kita. Nah, saya ingin menyampaikan itu pagi hari ini agar satu ketika mungkin mengakhiri tahun 2025 kita zikir bersama. 3 tahun Ustaz pendakwah yang ada saat ini di masjid ini kita adakan acara ya, Pak Asmer ya, tolong catat. Kalau kurang nanti tinggal bilang aja apa yang kita butuhkan. Mungkin untuk konsumsi. Kalau nggak ada yang kita siap lah gitu ya. Untuk apa? Masjid Makmur adalah masjid yang kita banggakan. Dan tentu kita harus menempatkan masjid ini betul-betul rumah Allah kali ini ya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan subuh hari ini. Semoga saudara-saudaraku terus mendapat hidayah, terus bergembira beribadah, terus tidak sabar lagi menanti sholat zuhur berjemaah, Asya, Maghrib dan Isya, dan itu luar biasa ya. Terima kasih satu penghormatan mau dengar dia sebuah ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.